Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dian Hodijo Ruspianti dan Diriska Utami, Erin Ramantia, dan Miati Avandi Putri akan menyampaikan materi mengenai desain faktorial. Desain faktorial memperpanjang jumlah hubungan yang dapat diperiksa dalam studi eksperimental. Mereka pada dasarnya adalah modifikasi dari post-test only design kelompok kontrol atau kelompok kontrol pretest post-test. Dengan kata lain, dengan atau tanpa penugasan acak yang mengizinkan investigasi variabel independen tambahan. Nilai lain dari desain faktorial adalah memungkinkan peneliti untuk mempelajari interaksi yang independen variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Kadang-kadang disebut variabel moderator. Variabel moderator mungkin dapat berupa variabel perlakuan atau karakteristik subjek variabel. Nah, berikut merupakan diagram desain faktorial. Desain ini merupakan modifikasi dari pretest post-test desain kelompok kontrol. Ini melibatkan satu perlakuan dan satu kelompok kontrol. Dan variabel moderator memiliki dua tingkatan, yaitu Y1 dan Y2. Dalam contoh ini, dua kelompok akan menerima perlakuan, yaitu X, dan dua tidak akan menerima perlakuan, yaitu C. Kelompok yang menerima perlakuan akan berbeda pada Y, bagaimanapun seperti halnya kedua kelompok yang tidak menerima perlakuan. Karena setiap variabel atau faktor memiliki dua tingkatan, desain di atas disebut desain faktorial 2x2. Desain ini juga dapat digambarkan sebagai berikut. Di desain ini menggunakan dua atau lebih kelompok perlakuan berbeda dan tidak ada kelompok kontrol. Nah, pertimbangkan contoh yang telah kita gunakan sebelumnya tentang seorang peneliti yang membandingkan keefektifan metode inquiry dan metode ceramah terhadap pencapaian dalam sejarah. Variabel bebas dalam hal ini memiliki dua tingkatan, yaitu inquiry X1 dan ceramah X2. Sekarang bayangkan peneliti ingin melihat apakah prestasi juga dipengaruhi oleh ukuran kelas. Dalam hal ini, Y1 mungkin mewakili kelas kecil dan Y2 mungkin mewakili kelas besar. Seperti yang kami sarankan di atas, adalah mungkin menggunakan desain faktorial untuk menilai tidak hanya efek terpisah dari masing-masing variabel independen, tetapi juga efek gabungannya. Nah, dengan kata lain, peneliti dapat melihat bagaimana salah satu variabel dapat memoderasi yang lain, atau maka alasan untuk menyebut variabel ini variabel moderator. Oleh karena itu, desain faktorial adalah cara yang efisien untuk mempelajari beberapa hubungan dengan satu set data. Mari kita tekankan lagi, bagaimanapun bahwa keuntungan terbesar mereka terletak pada kenyataan bahwa mereka memungkinkan peneliti untuk mempelajari interaksi antar variabel. A. Tidak ada interaksi antara ukuran kelas dan metode. Agar lebih jelas, silahkan Anda perhatikan gambar berikut ini. B. Interaksi antara ukuran kelas dan metode. Agar lebih jelas, silahkan Anda perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar 13.11, misalnya, mengilustrasikan dua kemungkinan hasil untuk desain faktorial 2x2 yang ditunjukkan pada gambar 13.10. Skor untuk setiap kelompok pada post-test, kuis 50 item tentang sejarah Amerika, ditampilkan dalam kotak, biasanya disebut sel, yang sesuai dengan setiap kombinasi metode dan ukuran kelas. Dalam studi A pada gambar 13.11, metode inquiry terbukti lebih unggul di kedua kelas kecil dan besar, dan kelas kecil lebih unggul dari kelas besar untuk kedua metode.
Oleh karena itu, tidak ada efek interaksi yang hadir. Sedangkan dalam studi B, siswa berprestasi lebih baik di kelas kecil daripada di kelas besar dengan kedua metode. Namun, siswa di kelas kecil lebih baik ketika mereka diajar dengan metode inquiry, tetapi siswa di kelas besar lebih baik ketika mereka diajar dengan metode ceramah. Jadi, meskipun siswa berprestasi lebih baik di kelas kecil daripada di kelas besar, pada umumnya seberapa baik mereka itu bergantung pada metode pengajaran. Akibatnya, peneliti tidak dapat mengatakan bahwa kedua metode itu selalu lebih baik. Karena itu tergantung pada ukuran kelas di mana siswa diajar. Misalkan, desain faktorial tidak digunakan dalam studi. Nah, jika peneliti hanya membandingkan antara pengaruh kedua metode tanpa memperhitungkan ukuran kelas, dia akan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam efeknya pada pencapaiannya. Nah, penggunaan desain faktorial ini memungkinkan kita untuk melihat efektivitas dari suatu metode. Nah, dalam hal ini tergantung pada ukuran kelas tempat yang digunakannya. Nah, tampaknya ada interaksi antara metode dan ukuran kelas. Sehingga pada gambar 13.12 mengilustrasikan contoh dari efek interaksi tersebut. Pada gambar 13.12 diilustrasikan sebuah contoh dari efek interaksi. Kita lihat pada gambar yang pertama, dikatakan bahwa sedikit minum bisa menyenangkan. Nah, ini maksudnya bahwa interaksi yang terjalin dari dua orang pada gambar dapat menyenangkan hanya dengan minum bersama. Nah, interaksi selanjutnya yaitu mereka berdua mengendarai mobil untuk berkeliling kota. Namun dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan ini disebabkan oleh mereka mengendarai mobil setelah mereka minum-minum. Hal ini menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena interaksi antara kedua orang tersebut. Oleh karena itu, ini merupakan efek dari sebuah interaksi. Sebuah desain faktorial yang melibatkan 4 tingkat variabel independen dan menggunakan modifikasi dari desain kelompok kontrol hanya post-test dipekerjakan oleh Tuchman. Nah, dalam desain ini, variabel bebasnya adalah jenis instruksi dan moderator jumlah motivasi. Ini adalah desain faktorial 4x2. Tertera pada gambar 13.13. Nah, banyak variasi tambahan juga dimungkinkan, seperti 3 dengan 3, 4 dengan 3, dan 3 dengan 2 dengan 3. Nah, desain faktorial dapat digunakan untuk menyelidiki lebih dari 2 variabel, meskipun jarang lebih dari 3 variabel yang diteliti dalam suatu desain. Pada gambar 13.13, ini merupakan contoh dari desain faktorial 3 dengan 4, di mana yaitu tindakan yang dimisalkan oleh X. Nah, tindakan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, X1 yaitu instruksi berbantu komputer, X2 yaitu teks terprogram, X3 yaitu ceramah di televisi, dan X4 yaitu ceramah diskusi. Nah, sedangkan moderator yang dimisalkan oleh Y dibagi menjadi 2. Yang pertama, Y1 itu adalah motivasi tinggi dan Y2 itu motivasi rendah. Nah, untuk hubungan tindakan dengan moderator dapat dilihat pada tabel yang terletak pada pojok kanan bawah. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok 4 mengenai desain faktorial. Apabila terdapat salah-salah kata ataupun kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.